Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang reciprocal pronouns. Jadi apa itu? Kita langsung saja. Yang dimaksud dengan reciprocal pronoun adalah yaitu penggunaan tabel berikut. Dari I menjadi myself, you jadi yourself, they jadi themselves, we jadi ourselves. Kemudian she menjadi herself, he menjadi himself, dan it menjadi itself. Penggunaan refleksif atau reciprocal pronoun, reciprocal atau refleksif atau reciprocal pronoun ini digunakan untuk merefleksikan diri atau untuk mengeraskan arti orang atau benda yang diacunya. Kata kuncinya adalah sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham tentang penggunaan tabel myself, yourself, maka sebaiknya teman-teman ke contohnya, example contohnya seperti ini, penggunaan I menjadi myself. Jadi myself ini artinya diri sendiri. I hate myself, saya membenci diri saya sendiri. Saya membenci diri saya sendiri. Atau aku membenci diriku sendiri. Kemudian you only love yourself, kamu hanya mencintai diri sendiri. You only love yourself. Jadi yourself di sini bermakna dirimu sendiri. Ketika di sini you, maka di sini haruslah yourself. Ketika you ini menjadi subjek, maka di sini haruslah yourself. Jika subjeknya adalah I, maka haruslah myself. Jika teman-teman belum menghafal tabel yang tadi, maka sebaiknya teman-teman harus mengulang tabel yang tadi dan menghafalnya dulu untuk melanjutkan ke slide yang ini. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. You all have to help yourselves. You all have to help yourselves. Kamu semua harus menolong dirimu sendiri. Jadi all artinya harus, all artinya semua, have to artinya harus, help menolong, yourselves diri kalian sendiri. Jadi you all kita artikan di sini kalian karena dia jamak, maka di sini juga harus selves. Kemudian kata berikutnya, we have to discipline ourselves. We have to discipline ourselves. Kami harus mendisiplinkan diri kami sendiri. Kami harus mendisiplinkan diri kami sendiri. We, kami, have to harus discipline ourselves, diri kami sendiri. Karena di sini we, maka penggunaannya pun harus menggunakan kata ourselves untuk mengatakan diri kami sendiri atau diri kita sendiri. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri atau kami harus mendisiplinkan diri kami sendiri. Baik, kita lanjutkan ke kata berikutnya. Karena sudah paham, mungkin teman-teman duluan untuk menerjemahkan kalimat ini. Seperti biasa, teman-teman tekan saja pause, kemudian coba teman-teman terjemahkan kalimat ini. Kalau sudah, maka giliran saya untuk menerjemahkan kalimat ini. I work myself in our office. I work myself in our office. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini saya ingin memberitahukan bahwa channel saya khusus untuk contoh, latihan, dan belajar. Jadi yang membedakan channel saya tentang belajar bahasa Inggris adalah di channel kita ini banyak sekali praktek langsung ya, praktek menerjemahkan kalimat baik dari Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris. Jadi bukan sekedar teori, tapi kita lebih memperbanyak dengan praktek. Bagaimana cara mempraktekkannya? Yang pertama, pastikan teman-teman di rumah tekan pause, kemudian teman-teman baca ini dengan suara yang nyaring, yang terdengar oleh telinga sendiri, jangan dibaca dalam hati, supaya bacaan bahasa Inggrisnya bagus. Yang kedua, teman-teman terjemahkan. Kalau sudah dipraktekkan, baru giliran saya membaca dan menerjemahkan. Kalau ke teman-teman ada yang keliru, boleh diulang lagi tindakan yang tadi. Baik, saya baca untuk nomor 1 ini. I work myself in our office. Saya bekerja sendiri di kantor kami. Nomor 2. We go ourselves to abroad. Silahkan, giliran teman-teman menerjemahkan kalimat nomor 2 ini. We go ourselves to abroad. We go ourselves to abroad. Kami pergi sendiri ke luar negeri. Nomor 3. You only love yourself. You only love yourself.
You only love yourself. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kalau sudah, silakan teman-teman ulangi lagi dari nomor 1, 2, dan 3 dan pastikan teman-teman sudah lancar dalam membaca dalam bahasa Inggris dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah lancar dan yakin, baru kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya nomor 1, we must discipline ourselves. We must discipline ourselves. Silahkan teman-teman terjemahkan. Sudah? Baik. We must artinya kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Nomor 2, they are proud to themselves. They are proud to themselves. They mereka di sini menggunakan kata are karena di depannya tidak ada kata kerja. Proud adalah kata sifat. Jadi they are proud to themselves. Kita membutuhkan kata kerja bantu di sini karena kalimat ini tidak ada kata kerja, sehingga kalimatnya menjadi they are proud to themselves. Silahkan teman-teman di rumah untuk membaca dan menerjemahkan kalimat ini. Kalau sudah, maka sekarang giliran saya untuk menerjemahkannya. They are mereka proud, bangga to themselves, pada diri mereka sendiri. Kemudian nomor 3, be yourself. Be yourself. Silahkan teman-teman baca dan terjemahkan. Sudah? Kalau sudah, ini artinya adalah be yourself, jadilah dirimu sendiri. Be, jadi yourself, dirimu sendiri. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bagi yang belum lancar, mohon slide yang tadi teman-teman lancarkan dulu sampai benar-benar lancar. Kita lanjut nomor 1, she has to atau must angry to herself. She has to or must angry to herself. Jadi kalau di sini she, maka di sini herself pasangannya. Baik teman-teman, silahkan diterjemahkan. Sudah? Maka artinya adalah dia harus, has to harus, must juga harus marah pada dirinya sendiri. Number 2, I hate myself. I hate myself. Silahkan teman-teman terjemahkan apa arti hate. Iya benar, I hate myself. Saya benci diri saya sendiri. Kemudian nomor 3, you all have to help yourselves. You all have to help yourselves. Kamu semua, silahkan teman-teman lanjutkan. Ya, bagus. Kamu semua harus menolong dirimu sendiri, atau kalian harus menolong diri kalian sendiri. Sudah teman-teman, coba diulangi lagi 1, 2, dan 3. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Baca bahasa Inggrisnya dengan lancar, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sampai benar-benar lancar. Kalau sudah, baru kita lanjutkan ke slide yang punya, ke nomor yang berikutnya. He give himself more time to take a rest. He give himself more time to take a rest. Dia memberi dirinya sendiri lebih banyak waktu untuk istirahat. Give di sini ditambahkan s. Jangan lupa ya teman-teman, setiap kalimat yang diawali dengan she, he, it atau subjek yang tunggal, baik nama orang atau orang, intinya subjek yang tunggal, itu haruslah menggunakan s di kata kerjanya atau menggunakan es. He give himself more time to take a rest. Dia memberikan dirinya sendiri lebih banyak waktu, more lebih banyak, time waktu untuk beristirahat. Take a rest artinya istirahat. Sudah? Nomor 1 sampai dengan 4, silahkan teman-teman yang ada di rumah untuk mengulang-ulangnya sampai benar-benar lancar, baru deh kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Exercise latihan, kita berlatih untuk menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris. Nomor 1, dia memberi dirinya sendiri lebih banyak waktu untuk istirahat. Ini sama persis seperti nomor 4 yang tadi. Jika nomor 4 yang tadi teman-teman lancar dalam menerjemahkan, pasti ingat bagaimana cara menerjemahkan kalimat nomor 1 ini. Silakan teman-teman duluan untuk menerjemahkan ini. Dia memberi dirinya sendiri lebih banyak waktu untuk istirahat. Tekan pause dulu untuk video ini, kemudian teman-teman terjemahkan. Setelah diterjemahkan, baru giliran saya menerjemahkan. Kemudian kita cocokkan sama-sama. Untuk yang belum mengerti, mohon komen di kolom komentar. Oke, kita mulai. Dia memberi dirinya sendiri lebih banyak waktu untuk istirahat. He give himself more time to take a rest. He give himself more time to take a rest.
Nomor 2, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Silakan diterjemahkan dengan cepat, dengan santai, supaya bahasa Inggrisnya meningkat kemampuannya. Iya, benar. Oke, kita lanjutkan. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Coba teman-teman, silakan. Ya, bagus. Ya, benar. We must discipline ourselves first. We must discipline ourselves first. Baik teman-teman, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ini juga seperti kalimat yang tadi, teman-teman harus benar-benar lancar baru boleh melanjutkan ke nomor yang ini. Dia harus marah pada dirinya sendiri. Silahkan, sudah? Kalau sudah, maka sekarang giliran saya. He must be angry. He must angry at himself. Oke. Angry at atau angry to juga boleh. Himself. Jadi he di sini pasangannya himself. Kita lanjut ke nomor 2. Aku benci diriku sendiri. Saya benci diri saya sendiri. Silahkan giliran teman-teman. Sudah? Baik. Aku benci diriku sendiri atau saya benci diri saya sendiri adalah I hate myself. I hate myself. Seperti itu. Kemudian nomor 3. Kamu semua harus membantu diri kamu sendiri. Silahkan teman-teman terjemahkan ini sampai benar-benar lancar. 1, 2, dan 3. Diulang-ulang terus. Nomor 1, nomor 2, dan 3. Nomor 3 sudah? Kalau sudah giliran saya. You all must help yourself first. You all must help yourself first. You all must help yourself first. Sudah? Silahkan teman-teman ulang lagi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sampai benar-benar lancar. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Mereka bangga pada diri mereka sendiri. Mereka bangga pada diri mereka sendiri. Sudah? Silahkan teman-teman duluan terjemahkan. Sudah? Kalau sudah giliran saya. They are proud to themselves. Nomor 2, ini yang paling gampang. Jadilah dirimu sendiri. Ini hanya 2 kata. Jadilah dan dirimu sendiri. Be yourself. Be yourself. Nomor 3, saya bekerja sendiri di kantor kami. Saya bekerja sendiri di kantor kami. Sudah? Kalau sudah, giliran saya. I work myself in our office. I work myself in our office. Coba teman-teman lanjutkan 1, 2, dan 3. Kalau sudah, diulang-ulang 1, 2, 3 dulu, baru lanjutkan ke nomor 4. Begitu caranya, begitu tahapnya cara kita belajar supaya kita benar-benar lancar. Nomor 4, kami pergi sendiri ke luar negeri. Coba teman-teman terjemahkan. Kami pergi sendiri ke luar negeri. Sudah? Kalau sudah, sekarang giliran saya. Kalau belum, tekan pause dulu. Baik, sekarang giliran saya. Kami pergi. We go ourselves to abroad. We go ourselves to abroad. We go abroad ourselves juga boleh. Jadi ourselves ini bisa terletak setelah subjek dan bisa letaknya di akhir sekali. Nomor 5, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Silahkan giliran teman-teman. Nomor 5 ini sangat mudah sekali. Sudah? Kalau sudah, giliran saya. You only love yourself. You only love yourself. Baik, nomor berikutnya. Catatan, note catatan. Aku sendiri yang akan datang menemuinya. Jika kalimat myself, yourself itu letak sendirinya setelah saya atau setelah aku, setelah subjek, maka ingat penggunaannya pun berubah ya, dari myself yang di akhir tadi menjadi di awal. Aku sendiri yang akan datang menemuinya itu berbeda dengan aku akan datang menemuinya sendiri. Kalau sendirinya letaknya di akhir, maka myself-nya juga letaknya di akhir. Kalau sendirinya letaknya setelah subjek atau setelah saya, kamu, kami, mereka, dan sebagainya, maka letakkan juga myself-nya setelah subjek. Contohnya yang ini, I myself will come to meet him. Jadi aku sendiri yang akan menemuinya. Jadi aku sendiri yang akan datang menemuinya. I myself will come to meet him. Jadi kita harus ingat di sini punya makna yang berbeda antara aku sendiri yang akan datang menemuinya dengan aku yang akan datang menemuinya sendiri. Kalau kita mengatakan aku sendiri yang akan datang menemuinya, artinya kita tidak mengandalkan orang lain di sini.
kita datang mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau aku yang akan datang menemuinya sendiri, itu adalah kita datang menemuinya sendiri dan tidak berharap pada siapapun, dan kita sudah tahu jalan, sudah tahu arah, seperti itu. Kalau aku sendiri yang akan datang menemuinya, ini artinya kita tidak diwakili oleh orang lain. Seperti itu. Teman-teman harus memahami perbedaan kata aku sendiri yang akan datang menemuinya dengan aku yang akan datang menemuinya sendiri. Saya ulang sekali lagi, kalau aku sendiri yang akan datang menemuinya, artinya kita tidak memerintahkan orang lain untuk datang menemui orang lain. Tetapi kalau aku yang akan datang menemuinya sendiri, maka kita datang ke tempat tersebut tanpa bantuan siapapun. Seperti itu. Sudah jelas ya catatan ini. Kita lanjut. Contoh lagi, kamu sendiri yang harus mengajari. Kamu sendiri yang harus mengajari. Artinya kamu sendiri yang harus mengajari, kamu tidak meminta bantuan orang lain saat mengajari dia ya, mengajarinya. Kamu sendiri yang harus mengajarinya. Artinya kamu tidak meminta bantuan untuk mengajari dia. Tetapi kalau kamu yang harus mengajarinya sendiri, berarti kamu tidak mengandalkan orang lain dalam mengajarinya. Seperti itu. Jadi kalimatnya you yourself must teach him. Kamu harus mengajarinya sendiri. Ini kalau kamu harus mengajarinya sendiri, maka bahasa Inggrisnya you must teach him yourself. You must teach him yourself. Jadi berbeda antara you yourself must teach him. Kamu sendiri yang harus mengajarinya. You must teach him yourself. Kamu harus mengajarinya sendiri. Kamu harus mengajarinya sendiri. Seperti itu. Kita lanjut. Aku sendiri yang akan datang, aku sendiri akan menghukumnya. Maaf, saya ulang sekali lagi bahasa Indonesianya. Aku sendiri yang akan menghukumnya. I myself will punish him. Aku sendiri, I myself will punish him. Kalau kita ingin mengatakan aku menghukumnya sendiri, I punish him myself. Coba teman-teman baca lagi kalimat ini sampai benar-benar bisa membedakan perbedaan kalimat pertama dan kedua dan bisa menerjemahkan secara lancar. Oke, kalau seperti itu sudah lancar dan sudah paham, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang note berikutnya, bahwa beda antara kalimat sendiri dengan sendirian. Sendiri dan sendirian itu tidak sama. Contoh, aku datang sendiri ke sini. I come myself here. Aku datang ke sini sendiri. I come here myself. Seperti itu. Atau I come myself here. Aku datang sendirian ke sini. Jadi kalau datang sendirian dia tidak membawa teman. Artinya dia benar-benar kesepian. I come alone here. Jadi alone adalah kesepian dan tidak meminta bantuan teman. Aku sendiri yang akan datang ke sana. Ini kita tidak mengutus orang lain untuk datang, maka I myself will come there. Silakan teman-teman baca-baca ini sampai benar-benar memahami bagaimana cara menerjemahkan 3 kalimat ini. Baik, sekian